Ini sholat tarawih perdana saya di Masjid Raya Al-Bakri. Kita upload di YouTube sehingganya masyarakat Lampung tahu kalau masjid kebanggaan masyarakat Lampung, Masjid Raya Al-Bakri, telah dimanfaatkan untuk ibadah amaliyah Ramadan, untuk tarawih. Mudah-mudahan masjid ini segera tuntas, segera selesai, dan betul-betul membawa manfaat dan keberkahan untuk masyarakat Provinsi Lampung. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Saya nonton di media sosial ada sholat tarawih yang ramai sekali, yakni di Malang, Jawa Timur. Jamaahnya membludak hingga 14.000 yang hadir. Jadi radius beberapa 1-2 kilometer itu penuh jamaah berderet di pinggir jalan. Bayangkan kalau tidak salah itu tempat sholatnya bukan masjid, bukan masjid agung, bukan masjid jami', bukan masjid raya, hanya musola. Tapi yang sholat di sana sampai 14.000 dan itu tertib. Ini mesti kita apresiasi. Tapi ada satu yang menarik di sana. Mengapa? Karena ternyata semua jamaah yang hadir itu dikasih duit. Yang terbaru itu 20.000 per orang. Jadi Haji Sulaiman selaku pemilik tempat dan juga memang orang kaya yang dermawan itu membagikan 20.000 per jamaah. Jadi kalau dikali 14.000 dalam satu malam itu dia mengeluarkan uang 280 juta rupiah. Dan dalam satu bulan paling sedikit mengeluarkan uang itu kalau tidak salah itu 4.800.000.000. Bukan, tapi tepatnya 8,4 miliar. 8.400.000.000 sebulan setidak-tidaknya. Luar biasa. Di satu sisi kita harus apresiasi itu syiar yang sungguh luar biasa. Mungkin jamaah taraweh terbanyak se-Indonesia Raya tercinta. Hanya saja di situ kita mengambil pelajaran. Ternyata masyarakat kita ini adalah masyarakat yang masih suka memanen instan. Apa yang saya katakan memanen instan? Yang dilihat itu adalah materi di depan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita semua, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan, maka untuknya ada 10 kali lipat ganjaran. Dilipat gandakan dari amal semisalnya sampai 10 kali lipat. Bahkan ada keterangan yang menyertai terkait dengan ayat ini, wa fi rajaba bisab'in, pada bulan Rajab dilipat gandakan jadi 70 kali lipat, wa fi sya'bana bisab'i mi'ah, pada bulan Sa'ban menjadi 700 kali lipat, wa fi ramadhana bi alfi, dan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan 1000 kali lipat. Bayangkan sekarang kita ini sholat tarawih 23 rakaat dikalikan dengan pahala 1000 kali lipatnya. Dan ganjaran dari Allah ini pasti. Allah dan Rasulnya tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya sendiri. Pasti tidak diundi. Nah, kadang-kadang manusia melihat yang instan, bukan ganjaran dari Allah. Dia melihat ganjaran dari manusia, yang tentunya dengan nilai yang tidak seberapa. Coba kita lihat anomali di tengah masyarakat kita ini. Ibu-ibu dikasih
uang belanja suaminya 100.000 sehari, masih monyong. Masih monyong itu. Kurang kata dia. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Makanya jangan pernah mimpi bangsa Indonesia ini kalau mau punya pemimpin terbaik. Karena mengapa? Nurani mereka bisa dibeli dengan uang cepek. Idealisme mereka bisa dibeli dengan uang 100.000. Bahkan tadi akhirat bisa mereka gadaikan dengan uang. Nah, ini pembelajaran buat kita, betapa memang kita harus menyadari di satu sisi dari aspek religiositas, kita mengapresiasi bangsa Indonesia ini bangsa yang religius. Pakai indikator yang zahir aja. Kalau indikator batin ya cuman Allah yang tahu kesolehan kita kan. Dari yang zahir saja, jumlah masjid di Indonesia ini mencapai 800.000 masjid. Terbanyak sedunia internasional. Arab Saudi saja cuma 98.000 masjid. Jadi tangeh sekali. Nggak nyampe 10%-nya dari jumlah masjid di Indonesia. Sekarang sudah nambah Masjid Raya Al-Bakri. Yang semegah ini, kan begitu. Belum lagi syiar Ramadan. Kita menjumpai negeri dengan syiar Ramadan paling semarak sedunia internasional adalah Indonesia. Luar biasa. Jualan takjil di mana-mana. Coba di Arab Saudi, nggak ada lah. Mana ada yang jual gorengan, cendol, empe-empe gitu, nggak ada. Ya adanya di Indonesia ini, siarnya. Hanya saja yang perlu kita sadari, Indonesia ini masih punya beberapa kelemahan. Yakni diantaranya dari aspek intelijensi, kita peringkat ke 129. Bawah betul itu. Berarti sederhananya masyarakat Indonesia ini kurang pinter. Bahasa kasarnya rodok goblok gitu ya. Orang Indonesia ini. Dan itu terbukti gitu. Dia nggak mikirin bagaimana pahala berlipat ganda, yang dipikir dapat duit apa kagak. Itu yang dihitung. Ini kan menandakan secara intelijensi wajar kita memang masih sangat jauh sekali. Dan masih suka yang instan-instan. Kalau masyarakat Eropa yang katanya kapitalis, liberalis, yang rata-rata masyarakat Eropa itu bahkan tidak beragama loh. Mereka itu tidak mau menganut satu agama pun gitu. Disebut ateis enggak gitu kan. Disebut komunis juga enggak. Beragama enggak mau, ribet kata mereka kalau beragama itu. Tetapi mereka sendiri adalah masyarakat yang secara intelektual, secara intelijensi cerdas. Artinya dalam pemilihan saja mereka memilih bukan siapa yang nyogok, bukan NPWP, nomor piro wani piro. Tapi mereka semua apa programnya? Coba Amerika. Jangan cemburu dengan hebatnya Amerika, karena publik Amerika memilih karena program. Sedangkan kita karena uang. Ya, jadi balik lagi bahwasanya kita mesti menyadari bahwasanya wal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena kehidupan dunia ini cuman sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan niscaya akhirat itu lebih baik untukmu daripada minal ula, daripada kehidupan di dunia ini. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Di sana Allah melipat gandakan ganjaran untuk kita semua. Dan ganjaran itu, sekali lagi saya tegaskan, tidak diundi. Kadang-kadang kita malu, termasuk saya. Di Chandra Supermarket, bahkan di camat-camat itu, kalau kita belanja sekian, kita akan mendapatkan kupon undian. Kalau belanjanya banyak, bakal lebih banyak lagi kupon undiannya itu. Dan saking percayanya saya isi itu. Nama Suparman, NIK, nomor induk kependudukan. Oh itu ribet ngisinya itu. Harus pas betul. Alamat, istri saya negor. Bi, itu jangan kurang isinya. Kalau nggak sesuai dengan KTP, nanti nggak dapat hadiah kita. Oke. Jadi getol kita, ratusan lembar kupon, kita habis belanja di Chandra itu, kita isi satu persatu. Dengan harapan dapat hadiah. Mengapa saya memberanikan diri begitu dan rela sedikit capek? Karena saya yakin Chandra Supermarket tidak pernah bohong. Dia pasti mengundi dan bakal dapat hadiah.
Masukin ketiban tanggal undian, menantikan saat-saat yang mendebarkan. Apakah benar kita akan mendapatkan unit mobil seperti yang dijanjikan? Begitu diundi, jangankan mobil, centong aja nggak dapet itu ya. Allahu Akbar. Tapi mengapa saya lakukan itu? Karena saya percaya dengan Chandra nggak bohong. Kadang kita malu, sama Allah kita berhitung, sama Allah kita tidak pernah percaya. Padahal Allah tak pernah ingkar janji, dan janji Allah tidak pernah diundi. Baik, kepada masyarakat Lampung, khususnya kota Bandar Lampung, mari kita berbondong-bondong meramaikan, memakmurkan Masjid Raya Al-Bakri menjadi masjid termegah di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan pembangunannya menjadi lancar, dan kepada Bapak Abu Rizal Bakri beserta keluarga besar dan Bakri Group, rezekinya dilancarkan, Allah berikan kesehatan, berkah seluruh anak keturunannya dunia sampai akhiratnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.